Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Alexateo dengan NIM 23035147. Kali ini saya akan membuat video project mengenai upaya penegakan hukum dari dosen pengampu Ibu Huma Magri Donikoling, SPD, MPD. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan jurusan Pendidikan Kimia. Baiklah, pada kali ini proyek yang saya ambil yaitu dengan judul Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum yang Berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak universal yang melekat pada setiap individu, tidak dapat dicabut dan dilindungi oleh hukum. Ini mencakup kehidupan, kebebasan, kesetaraan, perlakuan adil, dan kebebasan berpendapat. Kemudian, penegakan hukum adalah usaha sistematis menegakkan aturan hukum dalam masyarakat untuk memastikan ketaatan dan memberi sanksi kepada pelanggar, melibatkan lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan yang bertujuan menciptakan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Hak asasi manusia itu sebagai landasan penegakan hukum. Definisi hak asasi manusia atau HAM yang pertama, hak-hak dasar dimiliki setiap individu sebagai bagian dari martabat kemanusiaan. Yang kedua, pemahaman bahwa HAM bersifat inheren, universal, dan tidak dapat dicabut. Kemudian, peran hak asasi manusia dalam penegakan hukum. Yang pertama, pandangan HAM sebagai pilar penegakan hukum yang adil dan berkelanjutan. Yang kedua, mewujudkan keadilan tanpa melanggar prinsip-prinsip HAM. 1. Landasan hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Yang pertama itu prinsip-prinsip dasar yang diakui secara internasional. Yang kedua, kerangka acuan untuk pembangunan sistem hukum yang berlandaskan HAM. Yang kedua, keseimbangan kritis penegakan hukum dan hak asasi manusia yang dibagi juga. Yang pertama, perlindungan individu. Upaya penegakan hukum yang memastikan hak asasi individu tetap terlindungi. Kemudian, sistem peradilan yang menghormati hak untuk pembelaan diri. Selanjutnya itu keamanan dan anti terorisme. Yang pertama, tantangan menciptakan kebijakan keamanan yang efektif tanpa melanggar prinsip HAM. Kemudian, upaya penegakan hukum dalam konteks keamanan nasional. Yang ketiga, tantangan kontemporer dalam penegakan hukum dan HAM yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, teknologi dan privasi. Dampak teknologi terhadap keamanan dan hak pribadi individu, kemudian penyeimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan privasi. Yang kedua, migrasi dan perlindungan pengungsi, yang juga dibagi dua, yaitu menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, imigrasi, dan hak asasi pengungsi, kemudian kerjasama internasional dalam pendidikan pengungsi. Yang keempat, peran masyarakat sipil dan advokasi HAM. Yang pertama, keterlibatan masyarakat sipil, yaitu peran kritis masyarakat sipil dalam mengawasi penegakan hukum dan HAM. Kemudian, peran organisasi advokasi HAM dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi. Kemudian yang kelima, penegakan hukum yang berkelanjutan, yaitu masa depan yang adil dan berkeadilan. Yang dibagi dua, yaitu yang pertama perbaikan sistem hukum, yang kedua kolaborasi global. Perbaikan sistem hukum yaitu langkah-langkah menuju respons sistem hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan HAM. Kemudian kolaborasi global yaitu pentingnya kerjasama internasional dalam menciptakan penegakan hukum yang berkelanjutan. Kemudian kesimpulan dapat kita ambil yaitu materi ini itu menyoroti keterkaitan erat antara hak asasi manusia dan penegakan hukum yang berkelanjutan dengan merinci landasan HAM, membahas tantangan kontemporer, dan menekankan peran masyarakat sipil. Materi ini memberikan pemahaman menyeluruh, visi ke depan, membahas upaya perbaikan dan kolaborasi global untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan berkelanjutan. Terima kasih, itulah hasil materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.